Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Nur Indah Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis serta teman-temanku semua yang ada di kelas. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat serta salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Laili Rizky Amalia dengan NIM 2020-11-432 selaku presentator pertama. Rista Amanda Putri dengan NIM 2020-11-396 selaku presentator kedua. Nila Cahya Putri 2020-11-390 selaku presentator ketiga. Yang keempat, Linda Eka Martiasari dengan NIM 2020-11-397 selaku presentator keempat. Wiji Puspitasari dengan NIM 2020-11-394 selaku presentator kelima. Watri Lulutika 2020-11-385 selaku presentator keenam. Amelia Fatimatu Zahroh 2020-11-388 dan yang terakhir Hirsya Milati dengan NIM 2020-11-389. Pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab perencanaan pesan-pesan bisnis. Nah, untuk kesempatan kali ini penjelasan materi mari kita simak secara seksama. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh presentator 1 yaitu Laili Rizky Amalia. Untuk Laili Rizky Amalia saya persilakan. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua yaitu adalah pesan-pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, agenda, laporan bisnis maupun media elektronik. Yang dapat dikaitkan antara lain milih surat elektronik dan situs web. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis menggunakan media elektronik memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu penyampaian informasinya cepat serta audiens yang dijangkau banyak dan luas. Sedangkan kelemahannya adalah seringkali terkendala oleh masalah privasi dan terkadang isi pesannya tidak. Baik. Terima kasih untuk Laili Rizky Amalia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rista Amanda Putri. Untuk Rista Amanda Putri, saya persilahkan. Terima kasih. Tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Dalam dunia korespondensi bisnis, tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis antara lain: 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, misalnya surat pemberitahuan, surat edaran, surat pengumuman, dan surat lelang. Mempengaruhi pihak lain agar sepakat atau setuju dengan apa yang mereka sampaikan, misalnya surat penawaran produk, pemberian katalog, iklan di media cetak, selebaran, dan brosur. Dan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain demi mencapai tujuan tertentu, misalnya surat perjanjian atau kerjasama. Selanjutnya, ada 4 tahap perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Yang kedua, menganalisis audiens. Yang ketiga, menemukan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis. Yang keempat, membuat automatisasi pesan-pesan bisnis. Terima kasih untuk Rista Putri. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nila Cahya Putri. Untuk Nila Cahya Putri, saya persilakan. Penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan.
Persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksud untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Baik, terima kasih Nila Cahya Putri. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Tentunya dalam hal tersebut, penyampaian perencanaan pesan bisnis tentunya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain. Contoh penyampaian bisnis kepada pihak lain tentunya dapat keterkaitan serta interaksi satu sama lain, seperti misalnya atasan dan bawahan dalam perusahaan, di mana atasan memberikan informasi kepada bawahan untuk melakukan kontrak kerja. Yang kedua yaitu mempengaruhi pihak lain agar sepakat atau setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Tentunya hal tersebut terkait dengan tujuan pertama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, di mana seperti contoh tadi atasan dan bawahan dalam perusahaan, mereka melakukan atasan menginformasikan mengenai kontrak kerja untuk mempengaruhi bawahan mereka. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain demi mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini yaitu terjadi kolaborasi antara atasan dan bawahan, misalnya tadi melakukan kesepakatan dalam kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut digunakan untuk mereka saling berkolaborasi untuk kemajuan perusahaan. Mengenai mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas memiliki arti yaitu persepsi seseorang terhadap orang lain. Kredibilitas ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Cara untuk menumbuhkan kredibilitas yaitu tentunya kita menyampaikan pesan-pesan berdasarkan fakta, tidak hanya omong kosong. Yang kedua yaitu kerangka argumentasi. Argumentasi yaitu tanggapan kita terhadap orang lain apabila kita telah mengumpulkan berbagai fakta atau bukti serta temuan lainnya, maka kita telah membuat atau merangkai kerangka argumentasi. Yang ketiga yaitu memilih data pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif itu menggunakan daya pemikat atau penarik dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi kepada audiens. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiji Puspitasari. Untuk Wiji Puspitasari, saya persilahkan. A. Pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. B. Pemikat logika. Ketika memikat logika audiens, gunakanlah salah satu alasan sebagai berikut. 1. Analogi. 2. Induksi. 3. Deduksi. 4. Pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pengalaman mereka dalam berbagai hal. C. Cara menulis permintaan persuasif. Manfaat langsung direct persuasif yaitu pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan premi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Terdapat dua macam dalam menulis permintaan persuasif. 1. Permintaan persuasif untuk tindakan. 2. Permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian.
Baik, terima kasih untuk Uji Puspitasari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Watri Lulutika. Untuk Watri Lulutika, saya persilakan. D. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letter. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk Anda. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Yang pertama, menarik perhatian. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens, salah satunya dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. B. Membangun minat. Dalam hal ini, Anda perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing Anda, apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing, dan apa yang paling diminati oleh pembeli. C. Meningkatkan hasrat. Meningkatkan hasrat sendiri dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. D. Memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. 3. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada para pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. 3. Kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Penulisan pesan bad news. A. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, penyampaian bad news, yang kedua, penerimaan pesan tersebut, yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Yang pertama, menciptakan audience-centered tone nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik. Yang pertama, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan itu adil. Dan yang ketiga adalah membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. 2. Memilih pendekatan organisasional. Ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens atau bad news, yaitu perencanaan tak langsung dan perencanaan langsung. Baik, terima kasih untuk Watri Lulutika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Fatimah Kusaro. Untuk Amelia, saya persilakan. Oke. Perencanaan tak langsung. Dalam pendekatan organisasional perencanaan tak langsung, terdapat 4 bagian penting, yaitu 1. Pembukaan atau pernyataan netral, 2. Alasan atau penjelasan logis, 3. Bad news atau nyatakan bad news, 4. Penutup atau positif, bersahabat, dan menyenangkan. Perencanaan langsung, yaitu suatu pendekatan dapat diterapkan jika penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan dan pesan disampaikan secara empati.
Terima kasih untuk Amelia Fatimah Tujaro. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Irza Milati. Untuk Irza Milati, saya persilahkan. B. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan tersebut ada 3. A. Bad news tentang produk. B. Penolakan kerjasama. C. Penolakan undangan. C. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjadi pembaca Anda tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. D. Bad news tentang orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada para karyawannya. Surat bagi calon manajer ditulis dengan pendekatan langsung, yaitu 1. Penolakan menulis surat rekomendasi. 2. Penolakan lamaran pekerjaan. 3. Surat penolakan kredit. Terima kasih untuk penjelasan materi dari Irza Milati. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami ambil dalam penjelasan materi kali ini. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4 mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, mungkin nanti dalam kelas atau presentasi atau kegiatan selanjutnya bisa dilakukan diskusi pada pertemuan pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan materi yang sudah dijelaskan tadi. Pada intinya, perencanaan komunikasi bisnis atau pesan-pesan bisnis dilakukan untuk mendapatkan serta menginformasikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau pihak lain terkait pesan-pesan komunikasi bisnis yang memiliki tujuan serta sasaran tertentu. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Dan apabila kami salah dalam perkataan, kami memohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.